Selamat datang di rumah pintar pemilu Kabupaten KPU Purbalingga. Hari ini pada momen ini kita bakal ngobrol mengulas lebih dalam tentang hasil riset terbaru dari KPU Purbalingga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020 di tengah pandemi. Ya, kita bakal mengulas sesuatu yang sangat serius, sangat kesannya sangat wah keren sekali, tapi ini sangat penting buat kita bersama biar kita bisa menganalisa sebenarnya kondisi para pemilih dan kemudian Kabupaten Purbalingga di masa mendatang itu seperti apa. Ya, nah rumah pintar pemilu kali ini kita bakal ngobrol dengan Pak Andri Supriyanto, Divisi Sosdiklik Farmas dan SDM KPU Purbalingga. Yes. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya. Ya, Pak, kita sudah melakukan riset dan kajian ini di bulan April ya, lebih tepatnya tanggal 15 sampai tanggal 27 April 2021. Dengan melibatkan banyak sekali responden di 18 kecamatan dan 239 desa gitu. Ya. Dan kemudian dilakukan secara acak dan online. Sebenarnya ini riset semacam apa, Pak? Sampai KPU harus meluangkan waktu yang cukup serius untuk menganalisa ini sebenarnya. Iya, baik Mas Bangket. Ini serius tapi santai saja. Ya. Ya, jadi seperti kita ketahui, Mas, di tengah pandemi COVID-19 pada pemilu pilkada ya, maksud saya pilkada 2020 kemarin yang diselenggarakan 9 Desember 2020 di Purbalingga itu kan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ya, betul. Banyak para ahli, para pihak dan tokoh masyarakat, bahkan ada yang mempunyai pendapat untuk dihentikan. Oh iya, sempat itu ya bergulir. Iya kan? Mundur saja, masih mundur tengah saja pandemi, di ya. tengah pandemi. Kemudian ada juga para pakar menyampaikan kalaupun dipaksakan di tengah-tengah COVID-19 pilkada itu bakal partisipasinya rendah. Itu prediksi-prediksi itu ada. Namun nyatanya di Kabupaten Purbalingga hasilnya menurut kami adalah anomali. Sebaliknya gitu ya. Jadi partisipasi 2015 kalau dibandingkan 2020 itu sangat signifikan kenaikannya. Seperti apa, Pak, perbandingan partisipasinya kita? Kalau tahun 2015 itu partisipasinya 60,06%. Oke, di bawah target ya waktu itu. Iya. Ya, di bawah target. Kemudian pada tahun 2020 ini lompatannya sangat tinggi, yaitu 73,11%. Oke. Jadi kan berarti berapa itu? 13,5 ya? Iya. Lumayan tinggi. Tinggi banget ya hitungannya. Drastis sekali pada kondisi semacam itu ya. Padahal waktu itu kami pesimis. Allah iya ya, ngelepes ya. Jadi kan mungkin mengikuti lah ya. Iya. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka ada surat juga dari KPU RI dengan nomor 237 tahun 2021. Jadi Purbalingga itu ditugasi untuk apa? Melakukan riset sebenarnya faktor-faktor apa yang sebenarnya mempengaruhi tingginya partisipasi di Purbalingga. Maka dari itu kita lakukan riset dengan tim yang ada di Kabupaten Purbalingga dengan tentu penelitiannya ya di Kabupaten Purbalingga lokusnya. Ya. Kemudian kita juga melakukan metode penelitian dengan deskriptif pengambilan data survei. Ini kita lakukan survei kepada sampling untuk warga Purbalingga. Jumlah sampel yang kita ambil itu 400 orang. Oke, 400 orang. Iya, yang berada di 18 kecamatan.
itu pun kita lakukan secara random. Jadi tidak langsung ditunjuk kecamatan A berapa ya enggak. Acak ya. Ya, acak. Dan pengumpulan datanya itu kita menggunakan kuesioner elektronik Google Form. Oke, berarti virtual ya. Iya, Online virtual ya. online. Jadi kita utamakan juga masyarakat yang sudah punya hak pilih, Iya. tapi bukan mantan penyelenggara. Oh, oke. Agar apa tujuannya? Objektif ya. Iya benar Mas. Bukan penyelenggara ya sing apik-apik terus. Iya ngomong ini ternyata sing apik-apik. Maka kita pilih masyarakat umum yang belum pernah menjadi penyelenggara tapi sudah memiliki hak pilih di pilkada kemarin. Kemudian survei itu kita lakukan tanggal 15 sampai 17 April. Oke. Saya kira apa yang tadi saya sampaikan nanti saya jelaskan lebih lanjut ini. Kira-kira hasilnya seperti apa sih? Gitu. Nah, sebenarnya kalau dari hasil apa ya riset ini kan mungkin di tahun-tahun sebelumnya belum ada ya riset yang basicnya begini terus kemudian dipublikasikan oleh KPU gitu. Nah, apa yang didapatkan oleh masyarakat kalau misalnya dari hasil riset ini itu sebenarnya apa sih yang publik bisa dapatkan dari hasil riset ini sebelum kita ngomong isinya nih? Iya. Kurang lebih kayak apa Pak? Ya, jadi beginilah sebuah riset mesti ada manfaatnya baik untuk intern KPU itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat dari hasil riset ini ternyata banyak belajar bagaimana menghadapi situasi COVID-19 kemarin. Kemudian mencoba melakukan hak pilihnya dengan baik meskipun di tengah pandemi. Saya kira itulah. Kemudian bagi stakeholder ya nanti ada evaluasi yang memang diperlukan. Ini kan tujuannya seperti itu kan. Oke. Apalagi kan kemungkinan pemilihan umum selanjutnya kan memang sudah kondisinya new normal. Ya, mungkin betul. Kembali ke normal yang dulu kan. Iya. Sudah dinamikanya sudah berbeda. Ini jadi gambaran betul ya. Betul. Nah, ini memang ada yang menarik nih teman-teman dari Rumah Pintar Pemilu bahwa hasil risetnya ini menurut saya sebagai anak muda dan kemudian bergiat di media sosial kemudian sering kepo dengan pemilihan umum ini Iya, memang betul. ada yang menarik ya bahwa ternyata tidak hanya partisipasi nih yang anomali tapi beberapa aktivitas campaign politik itu berubah drastis di sini. Iya. Kalau hasil risetnya kan gitu ya Pak. Iya betul. Nah, bahkan ada persepsi publik terhadap penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi, bahkan terhadap COVID itu sendiri yang ya tadi dijelaskan di awal orang agak pesimistis. Ini jangan-jangan menjadi ledakan kembali kan? Iya, Waktu itu kan klaster istilahnya gitu ya. kan, klaster baru, klaster pemilu. Ternyata di pemberitaan juga hampir tidak ada yang menonjol sekali gitu ya. Betul. Nah, kita ngobrol pertama tentang ini Pak. Bagaimana partisipasi itu ternyata berhubungan dengan kepercayaan publik atau calon pemilih waktu itu terhadap KPU. Dan kalau lihat datanya tinggi juga ini kepercayaan terhadap pemilu yang diselenggarakan oleh KPU kan gitu. Iya, betul. Kinerja KPU sampai 74% gitu ya. 74,25 ya. Malah 74 lebih ya. Terus kemudian terhadap kinerja terkait dengan pandemi sendiri juga sangat memuaskan, cukup memuaskan bahasan itu. Ini gimana Pak? Asumsinya seperti apa kalau kita melihat bahwa oh ternyata publik sudah percaya KPU dan kemudian cukup memuaskan. Apa sebenarnya yang dilakukan sama KPU sampai publik sangat percaya sebenarnya waktu itu? Iya. Ini tidak lepas dari kerja keras kita semua ya, bukan hanya KPU saja, tetapi jajaran stakeholder yang ada termasuk pemerintah, Bawaslu, kita sebagai penyelenggara dan tokoh-tokoh masyarakat. Kita sangat dibantu oleh teman-teman itu. Sehingga kita sosialisasikan bagaimana pilkada di tengah pandemi itu kita yakinkan itu aman. Yeah.
Ya, itu kan jenengan mungkin mengikuti ya di medsos di mana kita sering muncul di situ. Kita jelaskan. Nggak usah khawatir, datang saja ke TPS. Karena apa? Seluruh panitia itu melakukan prokes yang ketat. Pakai sarung tangan, pakai masker, kemudian face shield. Ya. Kemudian pemilih juga difasilitasi semacam itu. Ada sarung tangan, cuci tangan. Kemudian yang tidak kalah penting dari itu adalah jaga jarak itu di TPS. Maka mereka akan semakin penasaran, apa iya boros sih temenan orang ke KPU. Ternyata datang ke TPS semakin percaya mereka. Jadi tidak ada alasan, meskipun tidak dipungkiri ya masih ada ketakutan ya. Kalau di hasil riset kita kan tetap masih ada yang takut ya, tetapi yang takut itu selalu takut itu 8,5%. Berarti kan mereka sangat takut sekali terhadap COVID. Kemudian sering takut 13,7%, yang kadang-kadang takut 62%, sedangkan tidak pernah takut 15,75%. Artinya kita mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi yang kita lakukan itu berhasil meyakinkan. Meskipun di tengah pandemi, tapi protokol kesehatannya kita laksanakan dengan ketat. Karena memang kemarin saya sebagai pemilih itu memang rasa nyaman ya saat datang ke TPS. Kemudian sudah berjarak gitu kan, tidak bergerombol seperti yang diasumsikan di awal. Nanti di TPS bakal ngobrol habis itu gitu ya. Ternyata enggak, itu petugas menurut saya sangat profesional dan sangat fokus gitu ya. Jadi datang, kemudian jaga jarak, kemudian tadi perlengkapannya lengkap, protokol kesehatan dan sejenisnya, bahkan kasih sarung tangan, sampai keluar cepat. Sangat cepat dan sangat wow gitu. Dan jadi nyoblosnya bombong Wak. Iya. Terus cuci tangan habis itu kan, disediakan juga. Betul. Fasilitas sangat lengkap. Jadi memang itu akhirnya berdampak kepada kepercayaan ya, kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu ini sangat luar biasa. Wah. Ini mungkin juga dirasakan sama pemilih-pemilih yang lain nih yang ada di rumah gitu. Iya. Iya. Kita ngobrol yang selanjutnya Pak. Ada sesuatu yang menarik juga bahwa ternyata ini ada sumber informasi utama dari penyelenggaraan pemilu itu sosialisasi berarti ya. Betul. Itu ternyata lumayan menarik nih. Agak kalau menurut saya ini kok bisa ya? Karena pertama ya kalau KPU sudah jelas dan seperangkat penyelenggaranya itu sebagai sumber utama jelas gitu ya pasti. Tapi yang menarik adalah ternyata spanduk itu lumayan tinggi nih, spanduk baliho, berarti material luar ruang gitu ya. Iya betul. Di beberapa perempatan dan sejenisnya ngefek sekali gitu. itu bahkan nomor 2 itu sekitar 16% lebih, dan yang ketiga adalah media sosial yang nomor 3. Sementara yang nomor 4 baru media online, bukan media cetak ini ya malah ya, udah media online itu, dan kemudian baru tim sukses. Nah, ini menariknya adalah biasanya informasi besar itu adalah kalau nggak KPU kemudian kan calon dan tim sukses gitu Pak. Ini perubahannya terjadi kenapa Pak? Kira-kira kalau KPU melihat kemudian ternyata malah media online dan kemudian media luar ruang yang ngefek banget ini ke publik. Iya. Jadi selama ini sebelum pandemi sebelum pandemi kita kan terjun langsung di lapangan sosialisasi melalui tatap muka kepada seluruh masyarakat. Nah, di masa pandemi COVID kita memang genjot benar dengan media online. Karena satu-satunya cara ya seperti itu. Bagaimanapun juga ya tidak dipungkiri ya, takut loh Mas. Kita mau kemana-mana waktu itu mengumpulkan orang sedemikian banyak, meskipun ada aturannya sebenarnya aturannya gitu ya. Kan ada harus 50% dari kapasitas ruangan dan sebagainya, cuci tangan, jaga jarak. Itu pun rasa takut ada. Belum lagi kalau kita di justice misalkan,
oh setelah ikut sosialisasi dia kena Oh, COVID, betul. kan bahaya. Betul. Ya, maka dari itu kita sangat tekankan sekali di media online, medsos yang kita punya didukung dengan baliho, banner yang sudah kita fasilitasi untuk calon yang kemudian dipasang di berbagai tempat strategis. Iya. Dan ini saya yakin masyarakat juga gampang melihat kan. Iya. Kalau di kampung-kampung, oh ternyata nomor ini gitu, si A si B gitu. Ini juga membantu ini. Betul, jadi ada visi misinya di situ jelas. Iya. Informasinya jadi oh ya cukup meyakinkan untuk masyarakat gitu ya. Betul. Oh, oke. Nah, kemarin itu kan Purbalingga termasuk ramai ya kalau ngomong di medsos. Ya. Beberapa kali ada yang mulai black campaign, kemudian ada berita bohong gitu ya sampai level gitu. Nah, kalau KPU melihat itu fenomena ini dan kemudian di sisi lain ada upaya dari KPU untuk sosialisasi dan meningkatkan partisipasi ini, mengganggu nggak hal-hal semacam itu sebenarnya kalau di teman-teman KPU melihat fenomena kemarin itu? Ya, black campaign sebenarnya idealnya ya, kita bicara ideal itu nggak perlu. Tapi saya yakin dimanapun dan sepanjang sejarah mungkin tetap ada ya. Susah ya itu. Iya susah. Walaupun prosentasenya tidak terlalu tinggi, tapi itu ada. Dan fenomena itu kita melihat ya masih pada koridor regulasi yang ada lah, dan itu bisa kita luruskan dengan berbagai pihak sehingga tidak melebar pada sebuah perpecahan itu di pembelahan di masyarakat, itu juga tidak sangat signifikan lah. Tetap pengaruhnya ada waktu itu, cuman setelah itu normal kembali. Dan saat ini kita juga merasakan kan, sebenarnya pilkada kemarin ternyata Purbalingga tentrem ayem saja gitu. Betul. Kan. Itu yang ini sangat luar menyenangkan biasa, itu, sangat menyenangkan. Iya. Enggak, awalnya kan yang biasa mengakses Facebook misalnya itu kan ramai di Facebook kita ya. Wah kayaknya pilkada ke isinya pertarungan di medsos, istilah buzzer kan keluar, sejenis kan ramai itu kan. Ternyata adem ayem juga, selesai penyelenggaraan juga kondusif kita ya ternyata gitu ya. Dan jenam memperhatikan nggak waktu penetapan di medsos itu juga kedua belah pihak datang loh. Iya. Iya datang dan saling memberikan karena saya tahu sendiri ya, beramah-tamah di sini memberikan ucapan selamat, saling maaf-maafan. Ini adalah pendidikan politik yang luar biasa di Purbalingga ini. Betul. Berarti kita sudah mulai mendekat ke dewasaan politiknya. Nah, itu dia yang itu penting nih ya. penting. Iya, karena memang kenapa saya concern di medsos. Jadi teman-teman rumah pintar pemilu ini, medsos itu ternyata dari hasil riset ini paling dinilai efektif untuk sosialisasi gitu kan. Iya, betul. Kita melihat itu. Baru setelah itu ada media online gitu ya. Iya. Nah, artinya media bahkan kalah nih sama media massa, kalah dengan media online, media sosial ya berarti ya, Facebook, WA, Instagram dan sejenisnya gitu. Ini kenapa? Karena kemarin kita kondisinya sedang pandemi, kemudian kita sudah akrab dengan medsos, atau kita semakin banyak pemilih muda yang kemudian semakin kritis, semakin pintar mencari informasi. Iya. Itu yang statement terakhir Mas Bangkit itu, saya kira itu menjadi satu perlu digarisbawahi, karena kaum milenial sekarang itu sangat cepat mengakses informasi dari media-media online dan medsos. Maka dari itu KPU ya itu juga dari KPU, PPK, PPS dan KPPS dan jajarannya, kita semua itu kita utamakan mereka juga menggunakan media online. Maka betul. Dari itu sumber informasi utama ya yang didapatkan itu yang paling tinggi adalah 23,46% ini dari KPU dan jajarannya, yaitu mereka kita instruksikan untuk melalui medsos, walaupun juga ada publikasi keliling.
Pakai mobil gitu iya, gitu ya. publikasi keliling itu kita teringat pada zaman dulu ya. Kalau ada apa-apa kan woro-woro. Nah, karena masa COVID kita gunakan itu di semua kecamatan, semua desa, semua TPS. Oh iya. Itu kenapa beberapa akun-akun di media sosial bermunculan, PPK, PPS dan sebagainya gitu kan, dengan informasi yang itu memang informasinya juga sudah didesain sama KPU biar tidak kemana-mana. Artinya kita kan rawan hal-hal gitu ya. Itu betul. Makanya kita gerakan mereka, tetapi dengan materi yang sama. Misalkan kami punya tahapan pendaftaran calon pemilih. Jadi informasi itu dari KPU sampai PPS, semuanya begitu. Tentang kampanye, tentang pemutakhiran data pemilih, coklit, kemudian pemilihan di TPS, itu satu materi dari KPU sampai KPPS. Kita desain seperti itu. Iya. Saya kan follower KPU Purbalingga ini di Instagram kan. Thank you Mas. Jadi saya memang ngecek itu beberapa tahapan-tahapan kadang di KPU. Oh sudah sampai mana, itu memang update banget. Jadi cukup menyenangkan dengan sumber informasi yang update juga Wak, asli itu. Ya berarti kita sudah bisa memberikan publikasi program-program itu ya Mas. Iya. Menurut jenengan itu loh. Ya update kan sangat luar biasa Pak. Itu pasti sangat bermanfaat. Tapi ini mungkin di teman-teman juga ya rumah pintar pemilu ini, di teman-teman RFPP, bahwa saya waktu itu nonton debat itu via Instagram waktu itu. Wah, itu ada beberapa akun kan juga yang mempublikasikan itu. Itu gairah di anak muda luar biasa itu. Apa sih visi-visi ini, meskipun ada bercanda-bercandanya itu kan biasa ya anak muda gitu ya. Itu menurut saya ini antusiasme anak muda luar biasa. Berarti mereka mengikuti politik, ternyata mengikuti pilkada nih, ternyata mereka juga antusias. Itu memang sedemikian besar itu antusiasme yang pemilih pemula atau pemilih muda itu. Ya. Jadi memang pemilih pemula kaum milenial ini kan kalau di medsos segmennya masuk di kategori di IG ya. Maka kita berpikir dan kita ambil peluang itu, kita siapkan akun-akun IG KPU untuk melakukan live di debat waktu itu. Betul. Jadi teman-teman juga ada yang komen ini itu ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya KPU lah ya mohon maaf, kita juga sedang adaptasi kan gitu. Iya, perubahan ini kan. Dari normal menjadi new normal itu kan kita banyak belajar itu. Dari perlengkapan yang terbatas dan sebagainya itu. Ya, terima kasihlah kepada teman-teman dan masyarakat pemilih Purbalingga yang sudah antusias mengikuti kami, termasuk jenengan itu. Iya. Saya pantau terus itu kan. Nah, ini salah satu temuan yang menarik juga nih dari riset KPU Purbalingga, bahwa ternyata ini ada 3 hal yang memicu menjadi faktor utama kenapa publik di Purbalingga kemarin, calon pemilih ini istilahnya calon pemilih itu memutuskan untuk nyoblos di pemilihan bupati dan wakil bupati Purbalingga. Ternyata ada 3. Pertama adalah kesadaran. Iya betul. Ini luar biasa karena persepsi kita bahwa wong ya milih anggaran duitnya ya. Iya. Ngomong duit lah, amplop dan sejenisnya. Tapi ternyata tidak. Dari riset ini 34,3% adalah kesadaran. Bahasanya di sini hati nurani. Ini kesadaran. Pokoknya pilih siapa karena saya sadar kepengen milih itu kan. Iya. Nah, pertimbangannya ternyata ada visi misi. Yang kedua adalah faktornya adalah visi misi. Ini lumayan visi besar. Visi misi program kerja ya. Visi misi dan program kerja itu, dari calon. Betul. Itu 24% lebih nih, 24,25%. Sementara yang ketiga adalah percaya terhadap kinerja prokes, iya. Dalam menyiapkan prokes, jadi sudah sadar akan memilih, sudah paham visi misi dan programnya, ditambah lagi percaya dengan
protokol kesehatan yang disiapkan oleh penyelenggara. Apa yang menarik sebenarnya kalau dari KPU sebagai melihat, loh kok bisa seperti ini? Kalau kita ngomongin menerima imbalan ini cuma 0,26%. Ini sangat kecil loh, sangat Pak. kecil. Sangat kecil loh. Ya. Jadi hasil riset ini memang ada 3 faktor yang sangat mempengaruhi dominan ini. Yang pertama itu kan apa tadi? Karena kesadaran ya. Jadi apapun yang terjadi, masyarakat itu meskipun di tengah pandemi COVID-19 bahaya termasuknya kan, tetapi mereka dengan kesadaran penuh, dengan sesuai dengan hati nurani mereka itu datang ke TPS. Artinya mereka memilih seorang pemimpin bukan lagi suatu hal yang dengan iming-iming, tapi menjadi satu hak dan kewajiban dari masyarakat itu sendiri. Ini sebagai warga negara aku kudu nyengkuyung. Nah, kayak gue. Caranya ya pemilih Purbalingga wis cerdas ya lah. Betul. Iya, main Pak asli itu, Bang. Iya, karena 34,3 ya persen ini tinggi lah. Dan saya kaget juga. Bayangan saya pemilih di Purbalingga kenapa naik? Karena mungkin teman-teman yang bekerja di luar lagi pada pulang di sini gitu ya. Pas mudik. Ya, pikiran saya gitu loh. Tapi ternyata fakta membuktikan itu tadi anomali. Jadi masyarakat Purbalingga cara-caranya ya wis dewasa dalam berpolitik, dalam berbangsa bernegara. Mentaranya kayak gue lah cara-caranya. Ya itu sangat patut diapresiasi. Misalnya ini tahun kemarin Desember itu kan wong lagi mumet-mumet yang golek duit. Iya kan. Kena pandemi berdampak sosial ekonomi. Iya. Sing jadinya pokoknya diamplopi bali mesti mangkat gitu. Lagi ora loh waktu ini kan bukan mungkin masyarakat tidak butuh duit ya orang mungkin gitu ya. Iya. Tapi tingkat kesadarannya ini sangat perlu diapresiasi. Tidak cuma oleh KPU saya pikir, tapi oleh semua orang yang terlibat di pilkada kemarin, Pak. Luar biasa ini. Iya. Ditambah lagi kepercayaan masyarakat pemilih itu kepada ini untuk visi misi dan program kerja calon. Ya, jadi visi misi program kerjanya itu kan berapa persen ini? 24,25%. Figurnya itu mempengaruhi. Kemudian kompetisi yang dilakukan oleh kandidat itu memang benar-benar ketat. Kalau saya amati dari 2004 hingga sekarang loh ya, 2005 ya. Pemilihan bupati kan dimulai 2005. Menurutku ini adalah pertempuran yang sesungguhnya ya, pilkada yang sesungguhnya. Oke, kenapa gitu. Pak? Ya karena dari masing-masing calon itu benar-benar melakukan usaha yang maksimal. Itu. Kalau zaman-zaman 2005, 2010, 2015 saya kira ya bertempur lah, tetapi sepertinya lebih seru ini gitu. Iya, karena kondisinya sangat beda banget ya Pak. Iya. Dengan keterbatasan waktu, ruang untuk ketemu, ini kan strateginya benar-benar luar biasa. Iya. Dan kemudian ditambah masyarakat itu percaya terhadap kinerja KPU. Baik itu melalui kredibilitas kita, mereka percaya, dan prokes yang ditetapkan. Karena seluruh penyelenggara ya, jadi KPPS di TPS, masyarakat kita fasilitasi dengan APD standar gitu. Bahkan teman-teman yang di rumah sakit yang pasien COVID kita layani. Itu Mas. Iya. Yang di rumah-rumah dilayani juga oleh teman-teman KPPS. Ini kan saya melihat mereka itu benar-benar punya kesadaran yang luar biasa melayani pemilih meskipun menantang bahaya kan sini. Gitu Mas. Luar biasa. Jadi memang 3 hal ini menurut saya ya kalau disebut anomali ya memang luar biasa ya, karena apalagi orang sudah punya kesadaran kemudian melihatnya visi misi. Ini kan memang ini mungkin takaran kedewasaan kita bersama kan itu. Iya, betul. Dengan 2 figur
dua pasangan yang sangat luar biasa kemarin, sama-sama kuat, sama-sama punya jaringan luar biasa, dua-duanya ya pantas ya dinamikanya kemudian menjadi sangat ketat hasilnya kemarin sangat gitu. seru. Karena memang visi misi yang dilihat nggak sekedar apa namanya lah andon kepengin apa money politik gitu ya. Luar biasa gitu. Jadi ini pembelajaran untuk kita semua ya, penyelenggara, masyarakat dan para politisi. Partai ternyata, politik ini harus berpikir luar biasa ini. Ternyata figur itu juga berpengaruh. Betul. Terbukti ini 24,25. Sedangkan untuk kepercayaan ya terhadap KPU, kinerjanya itu juga mempengaruhi juga ya 14,78%. Luar biasa. Ini temuan yang sangat luar biasa ini teman-teman. Ya, ini hasil riset Mas. Orang lomboan. Orang mengklaim. Tahun apik KPU kerjaan apik ya, jos banget kayak tiga besar. Enggak, Pak. Memang hasil riset. Hasil riset. Acak lagi ini kan nggak main-main ini. Luar biasa. Jadi ini mungkin kita harus berterima kasih sama penyelenggara pemilu, benar-benar sudah menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat. Jadi publik calon pemilih ini sangat percaya, luar biasa. Nah, di luar itu sebenarnya kalau tadi kita ngomongin kesadaran, kemudian visi misi, kepercayaan terhadap kinerja KPU lah ya, secara keseluruhan kepercayaan itu dalam kerangka besar. Sebenarnya kita ngomong hasil riset kemudian ke depan apa sih yang harus diperhatikan oleh kita bersama Pak dari berkaca dari hasil riset yang sangat menurut saya ini wow sekali ini. Iya. Ya jadi riset itu kan tentu harus ada outputnya ya. Iya. Ya, salah satu yang perlu diperhatikan ini bahwa Sosdikli sosialisasi pendidikan pemilih itu memang sangat berpengaruh dan perlu ditingkatkan kembali. Meskipun ini sudah sangat signifikan ya, tetapi kita jangan berpuas diri. Iya, jangan sampai drop lagi ya Pak ya. Ya, kemudian walaupun kecil ya, itu ternyata masih ada money politik gitu. Iya. Bahkan sempat gegeran juga waktu itu ya di media sosial dan sejenisnya gitu. Ya, money politik ini menjadi momok kita bersama ya, agar jangan sampai terjadi lagi lah. Kemudian masih terdapat pemilih yang enggan memilih karena tertular COVID-19. Meskipun wajar, tapi kita sebenarnya sudah meyakinkan bahwa kita melaksanakan prokes dengan ketat dan sudah terbukti tidak ada klaster pilkada di Purbalingga. Betul. Tetapi ini menjadi pembelajaran kita bersama, apalagi kita ke depan ya, nggak tahu akan berakhir kapan COVID-nya, kita masuki era baru ya, yang tentu harus kita jalani bersama. Seperti kita tadi ya, meskipun kita sekarang ini tidak pakai masker, tadi sebenarnya kita pakai masker, cuman ini untuk membantu volume saja. Iya. Tapi kita sudah berjaga jarak. Betul. Saya sudah vaksin. Sudah vaksin juga saya. Yang belum vaksin ya jangan takut untuk divaksin. Ya, artinya memang ini tanda-tanda yang baik untuk demokrasi kita sebenarnya Pak ya. Iya, betul. Tinggal bagaimana pertama kita menekan money politik, kemudian konflik-konflik horizontal itu biar tidak menjadi malah mengurangi kualitas demokrasi kita yang sudah maju ini, sudah semakin baik gitu kan, banyak hal itu. Iya. Nah, dengan hasil ini akan seperti apa Pak? Kalau tadi kan ada permintaan dari pusat gitu ya, ini apakah dilaporkan ke pusat atau akan menjadi seperti apa hasil riset? Ya, hasil riset ini tentu kita akan laporkan ke KPU RI untuk kajian-kajian lebih lanjut, dan mungkin regulasi-regulasi ini kan juga menjadi pijakan juga salah satunya. Tidak kalah penting juga nanti hasil riset ini akan kita kirim ke arsip daerah ya, perpustakaan daerah, agar menjadi catatan sejarah. Iya, betul. Ternyata di KPU Purbalingga pada tahun 2020 melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID-19
partisipasinya tetap bagus, signifikan. Yes, mantap. Oke. Terima kasih Pak Andri atas waktunya ini bisa main di rumah Pintar Pemilu KPU Purbalingga. Yes. Sama-sama Mas, kami juga terima kasih sudah dikunjungi, sudah ikut meramaikan ya medsos kami. Ya, Jangan lupa ini nanti di subscribe ya. Iya, jangan lupa Pak. Itu harus di subscribe karena banyak informasi-informasi yang berkualitas dan mendidik ya buat kita bersama dalam proses untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Purbalingga terutama. Yes. Terima kasih Pak Andri atas waktunya. Jangan kapok-kapok untuk nonton konten-konten menarik dari rumah Pintar Pemilu KPU Purbalingga karena kontennya benar-benar mantap sekali. Oke, jangan pergi kemana-mana, jangan kemana-mana. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat siang, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.